Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri gimana? Kelihatan cerah sekali Ibu nih. Oh iya, betul Bu Dian ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya Bu Dian ya di tengah kesibukan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberikan kelancaran kepada kita. Amin, amin. Betul Bu. Yang penting sehat Bu sekarang. Sehat itu modal utama ya Bu ya untuk kita beraktivitas. Betul Iya. betul. Mhm. Bu Dian, saya tadi kalau tidak salah ya Bu Dian meminta saya untuk mengikuti praktek coaching antara Bu Dian dan Bu Nila. Betul Bu Dian? Betul Bu, betul. Kak, saya dengan Bu Nila itu akan melakukan percakapan coaching yang supaya ada umpan balik untuk pengembangan kompetensi. Jadi saya minta Ibu berkenan untuk menjadi pengamat dari praktek coaching kami. Oke, siap Bu Dian. Bu Dian, kalau boleh saya tahu topiknya nanti apa Bu Dian? Topik yang akan kami jadikan apa namanya bahan percakapan utama itu adalah terkait dengan persoalan pemanfaatan sarana Bu di sekolah koci saya. Jadi koci saya itu punya gedung sekolah yang penggunaan lapangannya itu oleh 3 sekolah secara bersamaan. Nah, tentu saja yang seperti ini akan memunculkan masalah yang lumayan berat ya Bu, ketika kita harus sama-sama menggunakan sarana itu dalam waktu yang bersamaan terutama. Itu masalahnya Bu. Jadi bagaimana komunikasi dibangun agar persoalan ini bisa teratasi gitu Bu. Oke, baiklah ya. Bu Dian, ingin saya membantu ya mengembangkan kompetensi yang mana Bu Dian? Nah Bu, sebetulnya ada 2 ya yang ingin saya kembangkan dari kompetensi inti coaching yang 3 ini. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dengan kemampuan saya yang mampu mengajukan pertanyaan berbobot ini, mampu menggiring atau memberdayakan coach saya untuk mengeluarkan potensinya, menemukan potensinya seperti itu. Tapi tentu saja saya dalam coaching ini tetap harus fokus pada kompetensi inti mana yang memang betul-betul ingin saya kembangkan, ya tentunya di mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke ya. Lalu Bu Dian ya, bagian mana yang kira-kira nanti ya Bu Dian inginkan untuk saya amati Bu Dian? Nah, ini Bu, saya kadang suka kesulitan dalam merangkai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terutama di alur identifikasi Bu. Identifikasi kelebihan, potensi, keunggulan yang dimiliki oleh coach saya, sehingga kalau saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, nanti mampu menggali coach saya untuk menemukan potensi yang ada, sehingga dia bisa memberdayakan dirinya sendiri gitu Bu dalam menemukan solusi. Yang kedua adalah bagaimana Ibu bisa mengamati saya dalam mengajukan pertanyaan untuk membantu coach menemukan rencana tindak lanjut, rencana aksinya. Rencana aksinya, kemudian yang terakhir adalah saya juga harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang membuat coach saya itu memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Itu Bu barangkali tiga hal yang ingin saya Ibu menilai saya seperti itu. Oke, luar biasa Bu Dian ya. Pada intinya nanti Bu Dian berharap banyak bahwa dari coaching nanti ya, Bu Dian mampu menggali atau memunculkan ya ide-ide yang ada pada si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan oleh Bu Dian. Begitu ya Bu Dian kalau saya menangkap dari apa yang Bu Dian Betul. sampaikan. Ya, betul Bu. Jadi saya ingin seperti apa yang barusan Ibu sampaikan seperti itu. Oke, Bu Dian, bagaimana penilaian Bu Dian sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nanti, Bu? Ya, saya sendiri ingin kalau terkait dengan penilaian ya Bu, penilaian. Penilaian, iya. Ya penilaian itu Iya, artinya betul, Bu Dian. bahwa nah, saya ingin saya sendiri mampu
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk semua alur pertama itu. Jadi ketika kita fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, maka penilaian saya akan ke sana, Bu. Mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach saya menyampaikan tujuan, sehingga semua alur Tirta itu bisa berjalan secara lancar, secara menyeluruh karena kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ Bu penilaian yang ingin saya dapatkan. Oke ya. Jadi nanti Budian berharap bahwa nanti dari kegiatan ini nanti harapannya penilaiannya adalah terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nanti terkait tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide atau pertanyaan yang muncul dari si Koci, begitu ya Budian ya? Ya, dan harapan saya adalah bahwa dengan proses atau percakapan coaching ini, dalam praktek coaching ini, kompetensi inti coaching saya semakin utuh, Bu. Jadi tidak hanya saya mampu untuk menyimak aktif, tapi dengan menyimak aktif saya juga berkompeten untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan ujungnya saya mampu membantu membuat rencana aksi, kemudian menggiring coach untuk menemukan solusinya sendiri karena memang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi saya mampu memberdayakan potensi coach dalam menemukan solusinya. Itu Bu harapannya. Ya. Oke, baiklah. Nah, ini Budian terkait harapan ya Budian ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Budian? Ya, sekali lagi saya sampaikan Bu, kalau terkait harapan saya ingin agar saya memiliki kompetensi inti dari menyimak aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach itu untuk menemukan potensinya ada dalam diri saya sebagai coach. Jadi 3 kompetensi inti ini bisa saya kuasai melalui proses pengamatan yang mungkin nanti banyak meminta ibu untuk melakukannya. Itu Bu. Oke, baiklah Bu Dian ya. Insya Allah saya sudah menangkap apa yang Ibu Dian harapkan dari percakapan nanti ya, dari kegiatan kita siang hari ini. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa memberikan harapannya Bu Dian itu terwujud ya. Saya juga bisa memberikan umpan balik yang membangun, sehingga apa yang diharapkan Bu Dian terkait tentang proses coaching nanti juga akan semakin meningkatkan kompetensi Bu Dian selaku coaching. Silakan selanjutnya Bu Dian untuk melakukan coaching bersama dengan Ibu Nila. Silakan Bu Dian. Terima kasih Bu Nati. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam, Bu Dian. Gimana kabarnya Bu? Baik, sehat, Bu Dian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kondisi sehat ya Bu. Karena kesehatan ini sekarang nomor 1 Bu dalam kondisi kita yang sangat sibuk Bu. Iya, betul sekali, Bu Dian. Kesehatan ini modal utama kita untuk beraktivitas ya. Kalau sudah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul Bu. Sementara di depan kita kan pekerjaan kita sangat banyak. Apalagi masing-masing dari kita sama-sama ada di ini ya Bu ya, pemimpin satuan pendidikan. Jadi persoalannya pasti banyak Bu. Tidak sama dengan teman-teman guru yang mungkin Iya, berhadapannya dengan betul. hanya guru dengan siswa dan mata pelajaran. Kita abrek ya Bu. Iya. Bu Iya. Dian, boleh nggak saya curhat sedikit? Oh, Ibu ada yang sedang dihadapi ya Bu ya masalah. Eh, Iya, Bu. Eh, Banyak banget, Bu, masalahnya. oh, gimana gimana kondisi di sekolah Ibu itu gimana? Maksud saya apa yang memang sekarang ini sedang terjadi di sekolah Ibu nih Bu? Iya, gini, Bu Dian, saya kan sebagai kepala sekolah kan masih baru. Iya. 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, saya ini ditempatkan di sekolah yang eh,
di satu halaman itu 3 lembaga. Jadi ada SD 1, SD 2, SD 3, Ya. itu satu halaman. Kemudian juga satu pintu gerbang. Jadi kita tuh tumplek-blek di satu lokasi dengan 3 lembaga tersebut. Nah, masalahnya ini anak-anak itu sering sekali eh, terjadi perselisihan, berkelahi antar sekolah. Nah, kalau sudah anak-anak berkelahi, berselisih, ini pasti menyeret guru-gurunya, Bu. Jadi gurunya pasti akan terlibat. Nanti merembet lagi ke kepala sekolahnya. Jadi ini hampir setiap hari, Bu ya. Nah, contoh lain lagi nih, eh, contohnya penggunaan lapangan olahraga, ya. Itu kan sebenarnya dibagi untuk bertiga. Tetapi ada satu SD yang selalu ingin menguasai lapangan itu. Jadi gurunya itu pasti datang lebih dulu dan langsung dipakai semuanya. Fasilitas yang ada di sekolah itu maunya itu sekitar 80% dipakai. Sisanya itu dua lembaga ini hanya nyempil sedikit di sebelah samping kiri atau kanannya itu. Jadi ada sisa sedikit itu untuk dua lembaga. Yang satu SD ini pasti lebih dominan. Itu penggunaan lapangan olahraga, Bu ya. Kemudian ada lagi ini eh, kegiatan-kegiatan yang jadwalnya itu tidak sama. Jadi misalkan ada event apa itu ya, selalu tidak ada kesepakatan. Sehingga kami tuh menyelenggarakan masing-masing sendiri-sendiri. Satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama itu adalah kegiatan upacara bendera. Jadi 3 SD itu bersama-sama, petugasnya bergiliran, Bu. Jadi bergiliran. Senin sekarang misalnya SD 1, Senin minggu depan SD 2, Senin depannya lagi SD 3. Nah, kami sepakat bahwa upacara dimulai pukul 6.45. Jadi jam 7 kurang seperempat itu sudah dimulai, Bu ya. Berarti sebelum itu anak-anak sudah ditata baris di lapangan. Nah, SD yang 2 ini itu sudah sepakat, sudah tertib. Setiap upacara dimulai jam 6.45, pintu gerbang ditutup sudah. Nah, SD yang 1 ini, Bu, tiba-tiba melaksanakan upacara di 6.30. Jadi ngawali, di 6.30 itu sudah mulai, pintu gerbang ditutup, sehingga banyak anak, guru, bahkan kepala sekolahnya, saya sendiri pernah kekancingan, terkunci gitu dari dalam. Sehingga kami itu ada di luar gerbang. Luar gerbang dan situ gerbangnya itu langsung di depannya ini adalah jalan raya. Satu juga berbahaya, Bu ya. Yang kedua menggerombol di depan dan sepertinya terkunci dari dalam tuh kok nggak elok gitu dilihat masyarakat. Beberapa guru marah ya, marah-marah, protes maksudnya mengadu ke saya. Nah, saya kan kepala sekolah baru, saya kan masih bingung. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Masalahnya SD yang 1 ini memang dominan, baik dari jumlah siswa, fasilitas, dan lain-lain, sehingga sedikit banyak dia itu punya power yang kadang-kadang mengintimidasi kami-kami yang dua lembaga yang lebih kecil, relatif lebih kecil. Nah, saya sampaikan unek-unek teman-teman itu, saya sampaikan, loh Pak, ini sebenarnya jadwal kita kan 6.45, kenapa 6.30 tidak ditutup? Berapa siswa kalau tidak bisa masuk kan? Terus kita tuh ada di luar, dilihat masyarakat kan kurang bagus. Loh Bu, jam 6.30 tuh anak-anak sudah siap. Jadi kasihan anak-anak kalau menunggu lama, itu alasannya. Lah sedangkan anak-anak siap atau tidak, itu pasti tergantung guru-guru yang mengatur. Jadi tidak otomatis anak-anak itu siap, pasti Iya. guru yang mengatur. Nah itu beberapa problem yang terjadi, Bu. Jadi sampai sekarang pun itu hampir setiap hari terjadi perselisihan. Jadi saya tuh galau banget ini gimana anak-anak bisa belajar dengan enak, dengan nyaman, kalau kondisinya seperti ini. Dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul, Bu, dari berbagai segi. Iya. Bu Nila, saya melihat ini complicated juga ya masalahnya ya, Iya, apa namanya, berat gitu ya.
Pertama, saya menangkap bahwa ada masalah penggunaan fasilitas sekolah secara bersama-sama dalam satu tempat, dan ini memang perlu kesepakatan ya. Kemudian yang kedua juga dari konflik ini merembet kepada konflik antar siswa, betul ya Bu ya? Kemudian merembet juga ke konflik antar guru gitu kan, dan berujung juga ada semacam komunikasi-komunikasi yang tidak terbangun di antara para kepala sekolah, sehingga semakin melebar masalahnya ke proses pembelajaran, ke kegiatan pembelajaran, bahkan puncaknya tadi Ibu sampaikan upacara yang sudah disepakati jamnya malah dilakukan di luar kesepakatan, sehingga berdampak pada liarnya gitu anak-anak dan guru-guru yang tidak bisa masuk, bergelombor di luar gerbang karena sudah terkunci dari dalam. Ini sudah seberapa lama Bu kejadian ini Bu? Kalau saya bertanya sama guru-guru, karena saya kan baru ya, saya tanya ke guru saya juga tanya ke beberapa yang pernah di sana, itu memang konflik sudah lama sekali, Bu. Jadi sudah sepertinya itu sudah mengakar ya, jadi sulit sekali mau diurai itu sulit sekali. Sehingga saya sebagai orang baru itu saya bingung mau memulai dari mana ini saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan seperti misalkan misalkan kadang-kadang ada guru saya yang izin, Bu, saya mau jemput anak saya, nanti saya kembali. Sebagai apa namanya kepala sekolah, saya juga ada punya rasa kemanusiaan, Bu ya. Oke, pokoknya hanya menjemput nanti kembali. Udah saya izinkan dia keluar. Nah, ternyata SD yang sebelah ini meneropong, Bu, meneropong bahwa ada guru saya yang keluar. Itu dilaporkan ke pengawas. Jadi seperti itu, sampai parahnya seperti itu. Jadi saling saling melapor. Bahkan pernah apa namanya ada kegiatan yang memang dimulai sebelum jam 7. Nah, karena kegiatan itu apa namanya di luar kebiasaan, Bu ya. Jadi terlalu pagi, apa namanya PPSD kalau di SMP apa namanya ya itu penjaga sekolah itu ya. Oh iya. Penjaga sekolah saya itu agak kesiangan. Jadi pintunya masih ditutup, pintu kantor. Bisa-bisanya guru dari SD sebelah itu datang ke kantor saya yang masih terkunci, difoto, disebar bahwa jam sekian masih tutup gitu. Oh iya, Iya, aduh ini gimana ini jadi iya, segitu parahnya Ibu betul betul. kondisi. Nah, Ibu dari apa yang tadi Ibu sampaikan itu sebetulnya apa yang Ibu ingin harapkan dari apa yang akan kita diskusikan dan kita akan jadikan ini sebagai percakapan, Bu. Kira-kira tadi dengan persoalan-persoalan yang menurut saya cukup rumit, nah, kemudian kita akan sama-sama nih Bu coba gitu ya berbagi masalah ini dan usaha mencari solusi. Nah, kira-kira hasil yang ingin diharapkan oleh Ibu apa Bu terkait dengan percakapan kita ke depan ini Bu? Ya, saya ingin sekali karena ini 3 lembaga, 1 halaman, kondisinya tuh baik-baik saja, kondisinya tuh kondusif, sehingga anak-anak itu baik SD 1, SD 2, SD 3 itu nyaman untuk bersekolah, aman juga dari bullying teman-teman sebelah, kemudian juga datang ke sekolah tuh dengan merasa bahagia. Jadi tidak merasa tertekan nanti takut takut bertengkar dengan teman yang sana, takut ini, takut itu. Jadi saya ingin kondisinya betul-betul kondusif, nyaman, aman dan kita bisa melakukan apa namanya semuanya itu bersama-sama. Jadi seperti keluarga besar gitu, Bu. Tidak sendiri-sendiri. Oke, luar biasa ya harapan Ibu, dan tadi disampaikan bahwa sebetulnya yang ingin saya harapkan itu adalah pertama bagaimana kondusivitas dari ketiga SD ini. Karena kalau sudah kondusif sama-sama akan menikmati gitu kan Bu ya, dan nanti Iya, pasti betul. berujung berdampak pada bagaimana sekolah ini akan menjadi sekolah yang
proses pembelajarannya itu aman, nyaman buat anak-anak, tidak ada bullying, tidak ada intimidasi, tidak ada apa namanya tekanan-tekanan dari semua pihak. Dan betul Bu, ujung yang diharapkan oleh Ibu itu luar biasa sekali, menjadi sebuah keluarga besar yang sama-sama bisa bergerak bersama dan hebat semua gitu kan, seperti itu harapan Ibu. Nah, kira-kira Bu, dari apa yang menjadi harapan Ibu, hal-hal yang menjadi kekuatan yang menurut Ibu ada di diri Ibu untuk Ibu lakukan menjadi apa langkah-langkah gitu Bu ya nantinya. Nah, sekarang kita berbicara kekuatan dulu. Kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Ibu dan juga sekolah Ibu? Baik Bu, kalau saya pribadi sih memandangnya itu karena saya baru, jadi saya tidak mau melihat yang ke belakang. Ya. Saya istilahnya saya mulai dari nol, startnya saya nol Bu. Jadi saya tidak mau tahu dengan kondisi yang belakang. Yang penting saya ingin eh, berjalan dengan baik untuk menatap ke depannya lebih baik lagi. Nah, saya memiliki hubungan yang baik dengan dua kepala sekolah dari lembaga sebelah. Jadi saya tidak punya konflik apapun. Jadi saya memiliki hubungan yang baik. Itu yang menurut saya sebagai modal saya untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Akan tetapi karena ini sudah mengakar yang sangat kuat, jadi saya itu masih harus kerja keras lagi untuk pendekatan ke mereka, gitu Bu. Kalau untuk lembaga sebenarnya kita itu kalau bersatu Bu ya potensinya luar biasa sekali. Di lembaga kami itu memang secara akademik mungkin agak-agak apa namanya agak tertinggal dibanding dengan lembaga yang lain secara akademik, tetapi non akademiknya Bu itu terutama olahraga sudah menembus nasional, Wah, luar biasa. sudah Ya. menembus nasional. Nah itu karena eh, saya menganjurkan ke guru olahraga terutama itu karena saya juga apa namanya kenal dengan ketiganya, kenal baik. Jadi seringkali saya gini, kalau mau latihan latihan bersama saja, sparring gitu ya, Hmm. latihan bersama sehingga lebih memiliki kompetisi yang luar biasa. Jadi dibanding dengan kompetisi dengan lembaga sendiri, bisa kita kerjasama untuk saling mendukung, untuk bersaing di berlomba-lomba untuk kebaikan begitu Bu ya. Jadi itu potensi di lembaga kami. Ketiganya itu kuat di olahraga Bu, Hmm. kuat di olahraga. Jadi masing-masing itu sudah pernah tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Itu kalau disatukan itu akan lebih lebih hebat lagi, Bu. Itu ya. Yang kedua adalah di olahraga itu sebenarnya ini mereka itu adalah kelompok orang yang religius. Religius. Jadi kalau misalkan disentuh hatinya, disentuh apa namanya kereligiusannya, mungkin akan lebih mudah Bu untuk mengerti. Hmm. Jadi mungkin disentuh dari sisi religiusnya itu Bu. Ya. Eh, Ibu luar biasa sekali ya. Tadi saya mencoba untuk menggali hal-hal yang menjadi kekuatan pertama dari sisi Ibu secara personal kepala sekolah. Ibu tadi menyampaikan bahwa secara personal kami hubungannya baik-baik saja. Ibu tidak punya konflik apapun dengan kedua kepala sekolah ini. Tentu saja ini menjadi modal ya Bu. Kemudian dari sisi satuan pendidikan, ketiganya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal eskul mungkin ya Bu ya, yang Ya, ekstrakurikuler gitu ya. Tadi prestasi-prestasi olahraga yang Ibu sebutkan itu semuanya sudah bagus bahkan bisa tembus ke nasional. Nah, selain dua kekuatan itu Bu, ada lagi nggak kekuatan lain yang mungkin muncul di internal sekolah Ibu terkait dengan guru-guru? Ya bisa jadi dengan kekuatan ini juga kita nanti akan mencari solusi dari ketiga dari kedua yang tadi, kemudian Ibu munculkan lagi kekuatan yang berikutnya dari guru-guru, Bu. oke Bu. Kalau di lembaga kami, di guru-guru kami itu eh,
Kalau saya mengamati, saya tidak bertindak sebagai kepala sekolah di situ ya. Ya. Saya memposisikan sebagai orang luar. Saya melihat guru-guru saya itu lebih, kalau tadi ya, kalau kita penambah sosial emosional itu lebih, emosinya itu lebih terkontrol, lebih calm down. Jadi tidak mudah meledak-ledak. Jadi guru-guru saya itu rata-rata seperti itu. Mungkin konflik itu karena terbangun di luar. Iya. Jadi kalau guru-guru kami itu memiliki, eh, kalau saya melihat memang itu kelebihan dari guru-guru saya itu lebih sabar, kemudian Sabar. lebih lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua adalah ada salah satu guru yang ikut guru penggerak, Hmm. kemudian punya punya potensi yang lebih dalam bidang IT, dalam hal apa ya, pokoknya banyak kelebihan yang dimiliki. Kadang-kadang kalau ada tugas yang membutuhkan skill IT dari SD sebelah tidak mampu, itu datang ke kami. Datang ke Hmm. kami terutama ke ibu guru tersebut. Dan saya welcome semua. Kemarin hari Sabtu itu bahkan ada satu guru dari SD 3 yang hampir 1 hari di sekolah saya untuk belajar berbagai hal dari guru-guru saya. Iya, Gitu. Jadi iya. eh, itu mungkin kelebihan dari guru kami, Bu, yang saya harapkan sih bisa sedikit merubah keadaan gitu. Iya. Luar biasa, Bu. Saya bisa menangkap bahwa di sekolah Ibu itu sebetulnya potensinya luar biasa. Ibu sebagai kepala sekolah baru itu punya banyak bekal, Bu, untuk, apa namanya, membangun sekolah ini ya. Pertama tadi secara personal Ibu tidak ada masalah, kondusif dengan 2 kepala sekolah, yang ada. Kemudian secara satuan pendidikan juga punya prestasi yang, nyaris sejenis. Kemudian, terkait guru-guru juga dari sisi sosial emosional juga unggul, ada ya kesabarannya luar biasa, kerjasamanya. Kemudian malah ada satu orang guru penggerak yang bisa dimanfaatkan kelebihannya itu oleh dua sekolah yang lain, dan ibu sendiri sebagai kepala sekolah welcome dan bangga gitu gurunya bisa dimanfaatkan oleh sekolah lain. Nah, kira-kira Bu, dengan kelebihan-kelebihan yang memiliki ini, apa yang kemudian akan Ibu lakukan, Bu? Iya, Ibu. Terkait dengan keinginan saya untuk menjadikan sekolah ini kami itu kondusif ya, bisa menjadi sebuah keluarga besar, saya inginnya itu yang pertama adalah menjalin komunikasi lebih intens lagi. Jadi eh, kemarin tuh saya sudah memulai dengan menggagas kegiatan secara bersama-sama, Bu. Jadi kegiatan Maulid Nabi kemarin yang dulunya itu masing-masing, mulai tahun kemarin itu saya gagas, kita selenggarakan bersama-sama di waktu yang sama dengan apa namanya, eh, kita mendatangkan dai yang lebih levelnya lebih tinggi, bukan sekedar lokal gitu ya, kita panggil yang lebih tinggi lagi, kita libatkan wali murid dan kalau bisa mungkin mengundang seluruh aparat desa agar kita itu mereka itu bisa diterima, Bu. Jadi mulai kemarin itu sudah melaksanakan kegiatan secara bersama-sama menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi yang luar biasa sukses, Ibu. Jadi Hmm. kita mendatangkan dai yang kondang lah di tempat kami gitu ya. Uh, Kemudian wali murid berbondong-bondong datang, guyup, yang dulunya itu antar wali murid satu, dua, tiga itu Hmm. kadang-kadang ikut ikut ini juga, ikut panas Terpengaruh, juga. terpengaruh Iya, ya, pengaruh. iya pengaruh, Iya, jadi betul. ikut panas juga. Kemarin tuh bisa guyup, datang semuanya di kegiatan Maulid, dan bahkan aparat desa itu juga hadir, menguatkan kami, itu yang saya pikir itu ya Allah, itu pencapaian yang luar biasa sekali. Saya ketua panitianya, Bu. Jadi saya Hmm. sebagai orang baru bisa mengajak bersama-sama. Sampai guru saya tuh begini, Ibu, tidak pernah loh kami seperti ini. Terima kasih. Hmm. Kami apa namanya bisa merasakan sebenarnya kalau kita bersama-sama itu lebih damai gitu.
Ya itu yang saya inginkan gitu. Jadi Iya, satu itu ya, ya, ada kegiatan bersama-sama. betul. Ya. Mungkin yang kedua adalah saya ingin lebih menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, Ibu. Di situ Hmm, kan banyak hal ya di budaya positif itu yang mungkin nanti agar terbiasa tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuli dan lain-lain itu saya ingin menyebarkan budaya positif itu di tiga lembaga ini bersama-sama sehingga sama-sama mengenal kalau di lembaga saya sudah menyebarkan budaya positif itu sehingga mereka sudah paham. Nah, untuk yang dua lembaga ini masih belum. Jadi saya ingin merembet ke dua lembaga yang lain sehingga nantinya harapan saya untuk sekolah yang betul-betul aman, nyaman, kondusif untuk anak-anak belajar itu bisa tercapai, Bu. iya. Jadi Ibu tadi saya bisa menyimak ya bahwa rencana Ibu langkah-langkah yang dilakukan pertama sepertinya sudah ya Bu tadi menjalin komunikasi dan Ibu sudah membuktikan bahwa dengan membangun apa namanya kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan bersama-sama dalam bentuk maulid peringatan Maulid Nabi itu luar biasa dampaknya bahkan respon dari wali murid itu sangat positif. Kemudian tadi juga yang kedua Ibu punya keinginan menyebarkan atau mendiseminasikan budaya positif seperti itu. Nah, kira-kira Bu yang terkait dengan guru apa yang ingin Ibu lakukan? Tadi kan secara kegiatan ya, Ibu mungkin akan menggagas lagi kegiatan-kegiatan secara bersama-sama. Nah, tadi kan Ibu punya potensi ya Bu di satu guru penggerak ini. Nah, kira-kira Ibu ada rencana nggak bagaimana guru penggerak ini juga menjadi bagian dari solusi apa yang menjadi permasalahan rumit Ibu ini? Ya, terima kasih, Bu. Untuk guru-guru, ini saya sebenarnya melihat kalau di dua lembaga itu memang untuk SDM-nya, Bu ya, untuk SDM-nya itu eh, kalau tidak bisa saya bilang mungkin di bawahnya dari SDM di lembaga saya, Hmm. itu artinya bahwa mereka itu sebenarnya butuh butuh ke kami gitu. Hanya karena selama ini ke apa namanya bukan egois apa Bu ya namanya Bu ya kalau sebenarnya pengen tapi tidak mau menyampaikan begitu. Nah, Oh seperti itu iya, Bu ya. iya. Jadi mungkin dengan adanya satu guru penggerak, kemudian ada lagi dua dua orang lagi meskipun bukan guru penggerak tetapi ahli di bidang IT juga dan seringkali ini di level kecamatan sudah menjadi istilahnya tim bos kecamatan. Itu satu di lembaga saya. Jadi Hmm. kemungkinan nanti saya ingin mengguyupkan guru-guru ini melalui Hmm. eh, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain juga kemarin saya juga eh, mengajak untuk membentuk seperti yang Ibu pernah sampaikan juga membentuk komunitas belajar. Jadi Yes, SD iya. kami itu sudah terbentuk komunitas belajar karena saya SD Alas Telogo, saya beri nama Telaga Ilmu gitu. Hmm. Sudah terbentuk komunitas belajar, sudah terdaftar di PMM. Nah, di lembaga yang dua ini masih belum. Hmm, iya, Mungkin iya. saya akan mengajak juga untuk ayo masing-masing membentuk komunitas belajar, nanti juga didaftarkan di BMM, tapi syaratnya harus yang penggeraknya itu harus sudah selesai di topik Merdeka Belajar dan sudah sampai aktivitas. Terus juga mengadakan kakak Gemini. Kalau biasanya itu satu Gusla itu berapa lembaga di luar kami ingin di tiga lembaga ini mengadakan kakak Gemini, Bu, biar lebih Iya. guyup. Jadi antar guru kelas satu nanti membentuk di KKG itu guru kelas satu SD 1, guru kelas satu SD 2, guru kelas satu SD 3 itu bersama-sama membahas tentang pembelajaran. Begitu juga kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi bersinergi, tidak sendiri-sendiri. Selama ini kan sendiri-sendiri. Bagaimana kalau dibentuk KKG mini sehingga nanti memunculkan eh, ide-ide atau solusi terhadap permasalahan yang timbul di tiga lembaga ini, Bu. Jadi Iya, selain komunitas belajar juga ada KKG mini, itu untuk guru-gurunya. iya.
Iya Mungkin Bu, itu Bu. ya, potensi-potensi yang bisa Ibu kembangkan di sini sebagai alternatif solusi luar biasa Bu. Tadi mengadakan kegiatan bersama, kemudian melakukan diseminasi budaya-budaya positif sehingga memiliki persepsi yang sama dalam penerapannya. Kemudian juga tadi Ibu akan memberdayakan guru-guru penggerak ataupun bukan guru penggerak dalam satu bentuk mengguyupkan ya kegiatan dengan guru-guru itu dengan pemanfaatan KKG Mini dan komunitas belajar. Nah, Ibu tentu saja ketiga ini bisa dilaksanakan ketika ada komunikasi yang efektif. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif ini dengan dua kepala sekolah yang tadi sehingga ini menjadi kebijakan bersama, Bu? Ya, dari 3 lembaga ini Bu, saya mungkin yang paling muda. Yang Hmm. dua sudah mau purna ya, mereka berdua itu sudah mau tinggal 1 tahun, sama ya, tahun 2024 nanti sudah purna tugas. Saya sebagai yang muda harus mengalah, harus pendekatan lebih dulu. Kulon nuwun istilahnya saya akan menghadap ke kepala sekolah SD 2 dan SD 3. Saya mungkin menjabarkan beberapa kegiatan yang ingin kita laksanakan bersama-sama bisa berjalan dengan persetujuan kepala sekolah atau dengan kebijakan kepala sekolah. Jadi sebelum ada kebijakan kepala sekolah, kami tidak bisa berjalan. Nah, satu lagi Bu, mungkin nanti di November itu saya ingin ada eh, apa namanya gelar karya dari proyek P5. Itu bersama-sama. Selama ini konsepnya kan masih masing-masing, Bu. Iya. Saya ingin bagaimana kalau eh, proyek P5 ini digelar secara bersama-sama. Begitu meriahnya, mungkin ya tidak harus meriah ya. Artinya bahwa nanti akan muncul beberapa beberapa ide, inspirasi, inovasi yang bisa saling berbagi, Bu. Mungkin mungkin itu rencana paling dekat di bulan November ini. Jadi saya harus menghadap dulu ke dua kepala sekolah ini untuk mengajak kerjasama. Iya. Nah, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa tentu saja Bu ya yang utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi harapan Ibu ya membangun kegiatan bersama, kemudian tadi Ibu menyampaikan juga diseminasi budaya positif serta memberdayakan guru-guru, pintunya adalah komunikasi. Nah, luar biasa Bu, Ibu sebagai kepala sekolah termuda akan berbicara dari hati ke hati ya Bu, tentunya dengan dua kepala senior Ya, ini sehingga nanti akan ada kesepakatan karena itu Bu ya kalau sudah sepakat menjadi kebijakan bersama itu yang akan menjadi kunci bagaimana kolaborasi harmonis itu dibangun di 3 sekolah ini. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan komunikasi dengan kedua kepala sekolah senior ini sehingga harapan-harapan Ibu, impian-impian Ibu, hasil yang ingin diharapkan itu segera terwujud? ya. Karena kegiatan yang paling dekat ini adalah di bulan November yang sudah kami rancang dan mereka juga memiliki apa namanya kegiatan yang sama tapi mungkin waktunya berbeda yaitu gelar karya P5. Nah, nanti mungkin di minggu kedua November ini saya akan menghadap bagaimana kalau misalkan digelar bersama-sama sebenarnya sama di bulan November tapi beda tanggal gitu loh Bu. Oh Jadi iya. iya, jadi bagaimana kalau digelar bersama-sama? Nanti saya minggu kedua itu akan menghadap ke masing-masing kepala sekolah dan menawarkan beberapa program yang bisa saling menguntungkan gitu. Jadi kalau kalau tidak ada value yang didapat, mungkin mereka juga akan sulit menerima. Jadi kami akan mungkin menawarkan beberapa value yang bisa mereka dapatkan. Nah, iya. Oke, luar biasa Bu. Satu terobosan bentuk komunikasi yang luar biasa yang akan Ibu lakukan dan saya yakin Bu kalau ini akan menjadi awal yang baik bagi terciptanya iklim yang kondusif di sekolah Ibu dan dua sekolah yang lainnya. Nah, menurut Ibu Bu, eh, ketika Ibu di November nanti di minggu kedua ini bertemu kemudian berkomunikasi, menurut Ibu kira-kira perlu ada MOU nggak untuk penguatan bahwa kita itu secara otentik itu punya kesepakatan, Bu?
belum terfikirkan, tapi ya sudah mulai saya pikirkan sekarang. Berarti harus memang ada MOU yang menguatkan gitu, Bu. Kalau kita hanya sekedar bincang-bincang ngobrol nanti tidak terdokumentasi dengan baik, mungkin untuk melanjutkannya akan sulit. Tapi kalau ada MOU-nya, nanti akan jelas, semuanya akan bisa melihat di situ draftnya, bisa dilanjutkan sebagai agenda rutin gitu, Bu. Oke, ya Bagus jadi sekali, saya juga eh, ingin melaksanakan dengan MOU itu. Kemudian juga selain dengan sesama kepala sekolah, eh, saya ingin sebenarnya melibatkan full untuk paguyupan. hmm, Karena selama ini paguyupannya kurang berjalan, Bu. Mungkin hmm, nanti di event November ini itu akan lebih dimaksimalkan lagi peran paguyupan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan yang kalau di desa kan, kami kan memang di desa, Bu, jadi lebih ya, dekat dengan perangkat desa gitu. Mungkin hmm. juga melibatkan perangkat-perangkat desa yang diundang sehingga tahu potensi yang ada di desa mereka. Ah, ya. Nah, Ibu dalam melaksanakan aksi ini, Ibu yakin bahwa Ibu bisa melaksanakannya dengan baik dan eh, tujuan dari yang ingin kita capai dari persoalan ini tercapai. Apakah Ibu optimis gitu? Harus optimis, Bu. Harus Ya. optimis. Jadi saya sudah berniat untuk apa namanya memulai sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Apapun akan saya lakukan, baik itu menghadap, baik itu apa namanya katakan secara administrasi kami semua yang mengerjakan dulu tidak apa-apa semuanya. Yang penting nanti bisa berjalan bersama-sama. Nanti kalau sudah berjalan mereka merasakan manfaat, mereka merasakan nilai-nilai yang mereka dapatkan, pasti akan kembali untuk mau bekerja sama lagi gitu. Ya. Nah, Ibu dalam memastikan optimisme Ibu itu kan Ibu tentu tidak bisa berjalan sendirian ya, Bu. Kira-kira siapa yang kemudian bisa menjadi bagian dari supporting system yang akan Ibu libatkan dalam proses apa namanya menemukan solusi ini? Oke, yang pertama pasti saya akan melibatkan guru-guru. Jadi Hmm. baik guru di lembaga 1, 2, 3 itu saya mengulang dengan kegiatan yang di Maulid Nabi kemarin karena saya ketua panitinya saya mengundang. Hmm. Nanti saya akan kembali seperti itu, mengundang mereka bersama-sama. Saya akan menjabarkan program apa saja yang akan kita laksanakan secara bersama-sama, dan saya butuh dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan penuh dari Bapak Ibu guru semua. Yang pertama Hmm. adalah guru-guru. Guru. Yang kedua nanti juga sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, eh, selain guru-guru, penguatannya ada di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga yang lebih awal kami datangi dulu, kemudian baru mengundang guru-guru. Yang berikutnya adalah secara bersama-sama mengundang wali murid, secara bersama-sama untuk dilibatkan. Kalaupun tidak secara keseluruhan, mungkin perwakilan dari Hmm. paguyuban kelas itu perwakilan yang diundang. Kemudian juga dukungan dari K3S. Jadi K3S di tempat kami itu luar biasa sekali, Bu. Jadi Hmm. pengurusnya itu betul-betul mengayomi, memayungi kami semua lembaga itu. Mereka saya akui luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan ke K3S, saya yakin insya Allah itu mereka akan segera membantu atau paling tidak memfasilitasi dalam hal mediasi dan lain-lain, mungkin itu bisa dilakukan dengan K3S. Yang terakhir adalah dari pengawas sekolah, Bu. Hmm. Pengawas sekolah kami kebetulan itu kuliah S2-nya bareng saya, jadi lebih Hmm. mudah untuk jadi Iya, lebih mudah untuk iya, berkomunikasi iya, iya, dengan ibu lebih mudah pengawasnya. Mungkin itu secara akan saya libatkan sebagai dukungan, Ibu. iya, ya, jadi bagus Bu ya, di sini ada 5 unsur yang akan Ibu libatkan sebagai bagian dari supporting system yang akan menguatkan Ibu dan semakin membuat Ibu optimis bahwa ini akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
pertama tadi ibu guru, kemudian tentu saja 2 kepala sekolah yang lain dengan komunikasi efektif yang akan ibu bangun di 2 minggu ke depan. Kemudian ada wali murid yang mungkin bisa bentuknya tadi ibu sampaikan perwakilan dalam bentuk paguyuban, sehingga itu juga akan dihidupkan kembali. Kemudian K3S ibu sampaikan memiliki peran yang penting, dan yang terakhir adalah pengawas sekolah yang kebetulan secara personal ibu memiliki ikatan emosional, sehingga dukungan-dukungannya akan lebih mudah untuk didapatkan. Nah, ibu, saya yakin dengan apa yang ibu sampaikan ini akan menjadi solusi terbaik dari persoalan yang tadi ibu keluhkan, kemudian ibu sampaikan, dan saya menemukan banyak hal, potensi-potensi yang luar biasa ya di sekolah ibu, baik secara personal ibu kepala sekolah yang memiliki banyak ide-ide, kemudian juga tadi ada guru, ada siswa, dan juga bagaimana warga sekolah ataupun kondisi-kondisi di sekitar yang sangat mendukung. Nah, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu, membangun sebuah kebersamaan keluarga besar SD 1, SD 2, dan SD 3 itu terwujud dalam suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semuanya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Dian. Sebenarnya tadi itu mengalir saja ya dari arahan dari Bu Dian tadi, sehingga saya juga muncul beberapa ide yang mungkin bisa saya terapkan nantinya. Jadi saya terima kasih sekali Bu Dian telah menuntun saya untuk menemukan solusi atas masalah saya yang selama ini betul-betul galau saya dibuatnya, Bu. Galau lagi Bu ya, ternyata solusinya ada di ibu sendiri ya, setelah kita sama-sama ngobrol menghabiskan percakapan ini, ternyata yang menemukan solusi itu ibu sendiri, tapi barangkali karena lewat percakapan inilah solusi-solusi itu bisa tertemukan dan teridentifikasi. Luar biasa, selamat menjalankan ini ya Bu ya, rencana-rencananya, mudah-mudahan semuanya lancar, sukses buat ibu dan juga buat 2 sekolah yang lainnya, sehingga terwujud keluarga besar SD 1, SD 2, dan SD 3. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Dian. Siap untuk melaksanakan. Gimana Bu Dian perasaannya setelah melakukan praktek coaching bersama Bu Nila? Alhamdulillah Bu, saya tenang, lepas rasanya Bu ya. Saya mencoba untuk melakukan praktek coaching dan membantu Bu Nila sebagai coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Bahkan saya melihat tadi Bu Nila begitu antusias bahwa banyak rencana aksi yang bisa dilakukan dan juga menunjukkan komitmennya Bu. Seperti itu. Wah, luar biasa loh Bu Dian tadi dengan Bu Nila. Praktek coachingnya seru sekali. Bu Dian, bagaimana Bu Dian menilai sendiri performa yang Bu Dian tadi pada saat melakukan coaching? Ya, kalau dilihat dari kompetensi inti ya Bu, saya melihat untuk menyimak aktif saya sudah melakukannya dengan baik, dan saya juga bisa merasakannya gitu Bu ya. Tadi terlihat seru sekali gitu, saya ketika menyimak bagaimana Bu Nila mulai menyampaikan masalahnya, kemudian kita sama-sama melakukan mencari tujuan percakapan ini untuk apa gitu. Tapi barangkali ya tadi itu, karena saya juga ingin meningkatkan kompetensi di area pertanyaan berbobot, jadi saya masih menemukan bahwa ini agak lumayan sulit saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, sehingga dalam sisi inilah yang mungkin saya harus terus melatih diri. Dan untuk memberdayakan coach juga saya merasa alhamdulillah saya sudah bisa menggiring bagaimana coach bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Oke, mantap ya Bu Dian ya. Lalu Bu Dian, apa yang membuat Bu Dian menilai demikian Bu Dian? Ya, karena saya melihat satu dari bagaimana
coach saya itu memberikan identifikasi dari potensi yang dia miliki. Jadi ketika saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan, memancing, kemudian mengarahkan, terlihat gitu bahwa ternyata potensinya itu banyak setelah diidentifikasi. Bahkan ketika saya juga coba ajukan pertanyaan yang menggiring bagaimana potensi itu bisa diberdayakan, terlihat gitu ya, coach saya itu, oh iya Bu, begini, mestinya begini. Jadi sampai bagaimana komunikasi yang efektif yang harus dibangun oleh coach saya dengan dua rekan kepala sekolahnya tadi itu sebagai satu bentuk solusi alternatif. Malah saya melihat juga gitu ada beberapa rencana aksi yang luar biasa yang sifatnya itu sudah ke eksekusi gitu, seperti itu. Oke ya, Bu Dian, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Dian? Oh, dengan senang hati Bu, silakan Bu, karena memang itu yang saya tunggu-tunggu dari percakapan kita Bu. Silakan Bu. Bu Dian ya, pada prinsipnya setelah saya mengamati Bu Dian sebagai coach tadi ya, Bu Dian juga sudah melakukan alur tirta ya, mulai Budian juga menyampaikan Budian juga dan Bu Nila menyepakati terkait tentang tujuan pertemuan. Terus Budian juga di tujuan itu begitu banyak ya si Koci ini menyampaikan harapan istilahnya apa ya? Masalah-masalah itu muncul semua ya sehingga ya istilahnya banyak sekali yang digali, yang muncul ya, sehingga Budian itu terlihat ya menjadi seorang pendengar yang sangat luar biasa ya, sangat aktif ya. Terus selanjutnya juga diidentifikasi Budian juga terlihat bagaimana memancing atau mampu mengeluarkan si Koci itu terkait tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh si Koci Bu ya. Jadi tadi juga muncul di situ terus kemungkinan peluang yang akan bisa diambil, terus hambatan, gangguan juga Budian sampaikan, terus apa solusinya juga sudah ditanyakan juga. Budian juga sudah urut sampai ke rencana aksi ya terkait tentang apa yang mau dilakukan si Koci. Jangka waktunya juga sudah Budian saya tadi juga sudah menangkap, terus terkait tentang komitmen ya juga sudah disampaikan oleh Budian kalau tidak salah seperti itu. Dan luar biasa Budian ya, saya juga melihat bahwa praktek coaching yang dilakukan Budian dan Bu Nila tadi sangat luar biasa di mana Budian mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggiring bagaimana si coaching ini keluar semua permasalahannya ya sehingga istilahnya si coaching ini mampu plong ya, istilahnya apa ya? Sehingga kenapa masalah-masalahnya itu muncul semua ya terkait tentang permasalahan di sekolah tentunya. Itu hasil pengamatan saya, Budian. Bagaimana tentang hasil dari pengamatan saya itu menurut Budian? Ya Bu, betul. Tadi apa yang disampaikan Ibu memang itu yang saya rasakan dan juga saya lihat dari bagaimana Bu Nila mampu mengimbangi apa yang saya pancing gitu ya, saya giring dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi memang saya juga sangat merasakan bahwa bagaimana percakapan kita itu betul-betul percakapan yang membangun kolaborasi dan kemitraan, sehingga saya tidak merasa menggurui Bu Nila dan Bu Nila juga tidak merasa bahwa saya menyampaikan solusi-solusi dari pihak saya, tapi Bu Nila sendirilah yang kemudian menemukan solusi itu. Jadi kami betul-betul mencoba untuk dan sudahlah sampai saya sampaikan di sini bukan mencoba, saya berupaya untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antara saya sebagai coach dan Bu Nila sebagai coach. Kebalik, saya sebagai coach dan Bu Nila sebagai coachee. Ya, itu Bu. Oke ya, luar biasa dan itu memang nampak betul Budian ya bagaimana Budian dan Bu Nila mampu berkolaborasi. Budian, saya juga ada sesuatu ya, selain Budian juga meningkatkan terkait tentang pertanyaan berbobot, sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa dari Budian tadi, terkait mendengar aktif Budian ya. Saya sangat tampak sekali selain bagaimana Budian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini Budian ini mampu menjadi seorang pendengar yang luar biasa Bu, aktif sekali ya, karena
Nila ini sekali lagi mampu mengeluarkan segala apa ya yang ada di dalam hatinya. Jadi yang mau disampaikan itu keluar semua begitulah. Dan itu tentu juga tidak lepas dari Budian sebagai pendengar aktif tentunya dan bagaimana Budian memunculkan pertanyaan berbobot tadi begitu loh ya. Bagaimana Budian mendengar apa yang saya sampaikan ini? Ya, terima kasih Bu. Kalau terkait menyimak aktif memang ini proses latihan ya Bu. Proses latihan bagaimana kita memang harus terbiasa mendengarkan ketika lawan bicara kita, terutama coach kita menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, terutama ketika tadi berbicara di awal. Kita simak karena memang kita di sana ada hadir untuk membantu coach kita menemukan solusi. Jadi memang dalam menyimak aktif ini yang saya rasakan modalnya adalah kesabaran dan menahan diri untuk tidak tergesa-gesa ikut memberikan solusi. Karena ini tadi saya sampaikan bahwa prinsip yang kita bangun adalah kolaborasi dan kemitraan. Jadi itu yang saya lakukan, Bu. Terima kasih Ibu sudah memberikan pengamatan yang luar biasa sehingga Ibu bisa melihat bahwa untuk kompetensi inti menyimak aktif, saya sudah melakukannya dengan baik seperti itu, Bu. Betul Budian ya. Jadi Budian tadi juga biasa ya. Namun begini Budian, ada sebenarnya kalau Budian tadi terkait tentang pertanyaan berbobot, sebenarnya kalau memang kalau boleh bisa saya sarankan Budian ya atau saya katakan ya pertanyaan berbobot ini mungkin bisa lebih ditingkatkan Budian dari apa yang sebenarnya sudah dicapai oleh Budian saat ini ya. Kalau mendengar aktif tadi juga sudah luar biasa dan Budian juga sangat memberdayakan bagaimana si coach itu memunculkan ide-ide atau memunculkan permasalahan juga luar biasa. Tetapi mungkin satu yang mungkin perlu ditingkatkan dari yang sebenarnya sudah bagus ya, tetapi pertanyaan berbobot ini Budian. Bagaimana menurut Budian sendiri? Iya Bu, saya menyadari Bu kalau untuk pertanyaan berbobot saya memang harus semakin meningkatkan kemampuan inti di sana, kompetensi inti di sana. Betul kata Ibu bahwa itulah yang memang harus saya terus latih gitu Bu. Jadi ketika saya nanti melakukan praktek coaching berikutnya, maka saya harus semakin melatih, mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke, Budian. Budian, selanjutnya ya, apa rencana tindak lanjut Bu setelah kegiatan ini, Budian? Ya, terima kasih Bu. Saya sendiri sudah memiliki rencana bahwa saya akan semakin sering Bu melakukan praktek coaching kepada guru atau tenaga kependidikan di sekolah saya atau mungkin juga sesekali saya ikut melakukan praktek coaching ini kepada siswa. Nah, dalam hal ini yang akan saya semakin tingkatkan adalah kompetensi inti yang tadi menjadi fokus area pengembangan yang harus saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana area ini saya terus tingkatkan melalui praktek coaching demi praktek coaching yang mungkin tidak terbatas hanya pada guru tapi pada tenaga kependidikan, staf tata usaha dan juga kepada siswa yang ketika ada permasalahan di guru BP misalnya saya bisa ikut membantu ya sambil saya mengasah kemampuan ya saya ikut membantu. Iya Bu. Gitu. Oke, mantap sekali Budian ya. Selanjutnya Budian ya, dari diskusi kita hari ini ya, apa yang sudah terbayang dari Budian ya, untuk meningkatkan performa yang sudah dilakukan Budian ya, kira-kira kapan, terus di mana, terus dengan siapa Budian? Oh iya Bu, kalau kapannya mungkin minggu depan itu kan saya ada ada agenda supervisi Bu, supervisi lagi kepada guru. Nah di situ saya akan mencoba untuk melakukan dan meningkatkan kompetensi inti saya dalam mengajukan pertanyaan. Jadi insya Allah minggu depan dengan siapanya saya dengan beberapa orang guru dan juga mungkin ada 1-2 orang siswa juga yang saya jadwalkan untuk saya lakukan praktek coaching.
Dan itu akan saya lakukan di di ruang BP kalau dengan siswa, kalau dengan guru mungkin bisa di ruang guru atau mungkin di ruang saya supaya lebih personal gitu Bu, sifatnya lebih fokus gitu kita dalam melakukan praktek coaching. Itu Bu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana performa saya Bu. Oke, Bu Dian ya. Bu Dian, selanjutnya ya, bagaimana nanti untuk hasil pengamatan kita hari ini bisa dicatat di form supervisi akademik ya Bu Dian ya, sehingga nanti pada intinya atau pada akhirnya ya, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bu Dian dan Bu Nila tadi ya, luar biasa ya praktek coaching yang sangat benar-benar ya benar-benar memberdayakan coach, mendengarkan aktif Bu Dian, luar biasa pokoknya ya. Dan mungkin ya apa yang ingin ditingkatkan Bu Dian terkait tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot juga nanti akan semakin ditingkatkan, karena sejatinya itulah ya di dalam praktek coaching itu bagaimana kita memunculkan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini juga mampu muncul potensi-potensi yang ada pada dirinya, bagaimana juga menyelesaikannya sehingga kita tidak terjebak pada bagaimana kita menggurui si coach, begitu Bu Dian ya. Bu Dian, luar biasa pertemuan kita hari ini ya, pada siang hari ini. Terima kasih Bu Dian telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mendampingi Bu Dian dan Bu Nila ya melakukan praktek coaching. Selamat siang, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ya, jaga kesehatan Bu Dian, sampai bertemu suatu saat nanti. Mari kita selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan kegiatan kita yang dilakukan termasuk kegiatan siang hari ini juga merupakan bagian bagaimana kita juga meningkatkan kompetensi diri kita. Waktunya sudah habis ya Bu Dian. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Narti. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Bu Dian. Bu gimana kabarnya Bu? Baik Bu Dian. Bu Dian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya kita sama-sama saling berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Karena yang utama sehat ya Bu sekarang ya. Ya, betul Bu Dian. Ibu, saya tadi kalau tidak salah Ibu itu meminta saya untuk ikut mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu. Betul Bu? Betul Bu Dian. Nah, topik yang akan dibahasnya sendiri itu seputar apa Bu? Gini Bu Dian, masalah seputar tentang permasalahan yang ada di guru Bu Dian. Oh, jadi coach Ibu itu ingin berbicara tentang masalah yang dihadapinya yang terkait dengan guru ya Bu ya? Betul, permasalahan guru. Ya, nah terkait dengan kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti, kira-kira bagian mana Bu yang Ibu ingin saya amati penuh atau saya harus menyimak aktif untuk semua kompetensi atau satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, saya ingin Bu Dian mengamati saya di kompetensi inti memberdayakan coach Bu Dian. Kenapa Bu? Kenapa Ibu ingin kompetensinya memberdayakan coach? Saya ingin begini Bu Dian, si coach nanti dapat menggali potensi yang ada pada dirinya ya. Selanjutnya si coach juga selain memunculkan permasalahan yang ada di dalam si coach juga dapat menyelesaikan permasalahannya. Terus selanjutnya saya sebagai si coaching ya mampu menjadikan si coach sebagai mitra Bu Dian. Sehingga artinya permasalahan dan penyelesaian muncul dari si coach sendiri Bu Dian. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu ingin mendorong bagaimana si coach ini begitu berdaya menemukan potensi-potensinya sehingga solusinya itu muncul sendiri ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Betul Bu Dian ya. Nah, penilaian yang Bapak Ibu sendiri ingin kembangkan di sini apa Bu? Penilaiannya seperti apa dan sejauh mana Bu?
Penilaiannya yang pasti Budian, saya ingin Budian nanti mengamati bagaimana saya mampu memunculkan atau menggali potensi yang ada pada si Koci, sehingga si Koci mampu mengeluarkan istilahnya berbagai permasalahan, selanjutnya juga mampu menggali potensi-potensi yang ada pada si Koci, ya, selanjutnya juga mampu bagaimana menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi bukan saya yang menyelesaikan, tetapi si Kocilah yang akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu, Budian. Iya, betul. Jadi Ibu ingin membangun proses kolaborasi ya dalam coaching ini dengan coach Ibu sehingga coach Ibu betul-betul tergali potensinya karena kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan ya, memberdayakan coach Ibu. Betul, Budian. Ya, nah kemudian berbicara tentang harapan, Bu. Harapan yang ingin Ibu dapatkan dari observasi yang akan kita lakukan itu seperti apa, Bu? Harapannya yang pasti Budian, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sendiri selaku pendidik ya. Saya ingin terus bagaimana meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coaching ya. Karena nanti pasti ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya dalam pembelajaran sebagai seorang pendidik, entah itu dalam supervisi akademik atau di dalam menyelesaikan permasalahan di sekolahan. Jadi intinya Budian, saya ingin pada kegiatan hari ini benar-benar saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coaching. Begitu, Budian. Ya Ibu, saya insya Allah saya bisa menangkap dari apa yang Ibu sampaikan, mulai dari kompetensi mana yang akan difokuskan untuk saya amati, kemudian juga bagian mana yang nanti betul-betul itu adalah upaya-upaya Ibu dalam memberdayakan coaching, terkait juga penilaian yang nanti mungkin akan kita kembangkan, dan yang terakhir adalah harapan dari Ibu tentang praktek coaching ini. Untuk itu selamat melaksanakan proses coachingnya Bu, dan saya akan mengamati perjalanan coaching Ibu dengan coachingnya. Silakan Bu. Iya, Budian. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Tuwo. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Nati. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik, gimana Bu Tuwo sendiri? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat walafiat Bu Nati. Mudah-mudahan Bu Tuwo karena kegiatan kita semakin hari semakin banyak, mudah-mudahan Bu Tuwo dan saya dan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas ya Bu Tuwo ya. Amin, amin, amin. Bu Tuwo ngomong-ngomong ya, kemarin kan Bu Tuwo kayaknya ingin menyampaikan sesuatu nih ke saya. Apa kira-kira yang ingin Bu Tuwo sampaikan ke saya? Oh iya Bu Narti, ini loh. Saya ingin curhat sebetulnya dengan Ibu ya. Oh, Saya berharap dengan percakapan ini nanti ada titik terang terkait dengan permasalahan yang saya alami, Bu Nati. Oke, siap betul. Betul, kira-kira dari nanti percakapan kita malam hari ini, apa yang ingin butuh dapatkan dari perbincangan nanti butuh? Ya, nanti, saya berharap setelah pembicaraan kita pada malam hari ini nanti, saya dapat menemukan solusi Bu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, oke, oke. Sekarang ada apa sih sebenarnya butuh? Kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di butuh? Silakan. Apa sih? Kalau boleh Ya, saya tahu. ya Bu begini Bu Nati, saya itu kan mempunyai 8 guru ya di sekolah itu. Nah, di antara 8 itu ada 3 orang guru itu yang sudah senior ya, sudah senior, usianya ya di atas saya sedikit ya, gitu. Namun guru tersebut sulit ya untuk menerima paradigma barunya. Jadi bahkan dia cenderung untuk memprovokasi ya teman-temannya itu, apa guru-guru lain ya Bu ya, yang semestinya mereka itu baik-baik saja, itu kadang mereka itu yang lain itu juga ikut-ikutannya. Jadi kalau bisa saya sebutnya dari golongan apa difusi inovasi itu ketiga orang itu tuh dalam golongan lagat ya. Jadi dia sudah tidak mau menerima inovasi, tidak mau menerima paradigma baru ya. Jadi kalau saya rasakan ya guru-guru guru-guru saya itu membentuk 2 grup itu loh Bu. Jadi sehingga ada gap ya di antara kedua grup tersebut ya. Saya itu bingung Bu.
bagaimana harus memberikan kesadarannya kepada ketiga guru saya itu sehingga apa itu di sekolah itu terjalin keharmonisan ya, khususnya guru-gurunya ya. Nanti kan kalau keharmonisan kita tidak kita jaga, saya takut nanti kan berdampak pada pembelajaran pada anak-anak gitu loh Bu. Oke ya. Jadi Butuh itu punya 8 guru ya Bu tadi ya, kalau tidak salah Ya, ya. Terus 3 di antaranya itu istilahnya golongan orang yang susah move on gitu ya Bu ya, ya betul kalau Bu, tidak salah betul. ya. Jadi susah untuk menerima motivasi, susah untuk menerima hal baru atau ide-ide baru. Jadi seperti itulah. Ini takutnya Butuh nanti bagaimana kalau 3 guru ini juga akan memberikan dampak buruk ke guru-guru yang lain begitu ya. Iya Bu. Bu, kalau boleh saya menangkap ya Bu ya. Jadi sebenarnya ya, apa yang Butuh harapkan atau sebenarnya kondisi ideal yang seperti apa sih yang Butuh harapkan di sekolah Butuh itu? Ya, saya berharap apa itu eh, di sekolah saya itu guru-gurunya baik-baik saja. Kemudian apa harmonis lah Bu, tidak ada gap ya, kita kebersamaannya apa itu ada dan tidak ada guru yang balelo istilahnya ya, apalagi memprovokasi guru yang lain untuk menentang eh, apa itu misalnya paradigma-paradigma baru. Jadi seperti kalau ada guru penggerak seperti untuk apa ikut guru penggerak, nah seperti itu kan apa modelnya orang-orang yang lakat kan seperti itu Bu. Nah saya tidak berharap seperti itu, jadi guru-guru saya itu ya mau tidak mau dia menerima inovasi tapi jangan memprovokasi guru yang lainnya, itu maksud saya seperti itu sehingga tetap harmonis gitu Bu. Oke ya, Butuh sampai hari ini ya, sebenarnya apa kekuatan yang Butuh miliki ya di sekolah tersebut? Eh, Sehingga Butuh sampai akhirnya ya sekarang mengalami kondisi seperti ini. Apa yang sudah Butuh miliki, kekuatan yang Butuh miliki? Ya, kekuatan yang saya miliki sebetulnya guru-guru saya itu kan juga tidak guru-guru yang bodoh-bodoh amat ya. Jadi maksudnya dia juga cerdas dari segi kompetensi juga meskipun orang-orang senior itu sebenarnya dia juga juga orang pandai Bu ya. Cuma kan dia merasa bahwa apa yang sudah dimiliki itu sudah yang paling benar gitu ya. Jadi apa itu kan sebetulnya suatu kekuatan ya. Jadi kalau saya lihat jika guru-guru tersebut bisa membuka sedikit saja kesadaran kan malah akan dia lebih baik ya, lebih lebih apa itu bisa memotivasi kompetensi dari guru-guru tersebut gitu Bu. Oke ya. Kondisinya seperti itu ya Bu ya. Andaikan mereka sedikit saja terbuka ya, akhirnya Ya, mereka juga akan memberikan dampak yang luar biasa benar untuk yang lain. Butuh melihat kondisi seperti itu ya. Kemungkinan atau peluang apa yang bisa Butuh ambil sebenarnya dari ketiga guru ini, Bu? ya peluang yang bisa saya ambil itu ya dia bisa ketiga guru tersebut itu saya berharap bisa apa ya Bu malah menjadi menjadi bukan menjadi provokator tapi seharusnya dia menjadi motivator karena dia kan senior di sekolah. Jadi yang lain itu kan apa junior-junior ya yang notabene adalah angkatan-angkatan yang masih baru. Nah, peluangnya guru-guru tersebut kan bisa jadi motivator kalau dia apa bisa memberikan apa istilahnya dia bisa menjadi seorang yang mau membuka diri gitu aja loh Bu. Itu kan sudah baik bagi saya, sudah merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya itu Bu. Oke ya. Butuh melihat kondisi peluang atau kemungkinan yang sebenarnya bisa diambil itu apa hambatan Butuh ya agar atau hambatan apa yang Butuh hadapi ya untuk meraih tujuan ketiga orang tersebut itu menjadi seorang motivator Butuh.
Hambatannya yaitu Bu, ketika orang tersebut itu belum misalnya dengan saya Bu ya, dengan saya sebagai kepala sekolah itu seperti kucing-kucingan. Jadi apa itu ketika saya mau memberitahu apa ya kan misalnya saya ingin melakukan perbincangan itu ya, bincang-bincang biar nyantai. Itu misalnya kalau saya di kantor, dia di kelas. Kalau saya misalnya coba atau dia di ruang komputer. Kalau saya di ruang komputer, dia di kantor atau di luar, seperti itu. Jadi sepertinya sudah menjaga jarak gitu loh Bu. Itu hambatan dari saya. Jadi kalau komunikasi itu ya sulit gitu loh Bu. Itu hambatan saya. Oke, melihat kondisi yang sudah seperti itu butuh ya. Apa yang sudah butuh lakukan ya untuk memecahkan masalah tersebut sampai hari ini butuh? Saya itu ketika rapat, kalau rapat kan mesti semuanya harus hadir ya. Karena saya adalah kepala sekolah ya Bu ya. Jadi kalau saya mengadakan rapat secara resmi, otomatis guru-guru saya kan juga harus hadir. Nah, ketika rapat itu mesti saya singgung ya Bu ya, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita harus menerima paradigma baru. Itu secara umum Bu, saya singgung seperti itu. Jadi karena apa? Saya takut nanti kalau menunjuk salah satu, apalagi di depan orang banyak, tidak malah bagus jadinya ya. Jadi mungkin malah mereka dendam sama saya. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena kan meskipun saya usianya di bawah mereka, tapi kan saya dituakan di sekolah itu. Jadi harus bisa menjaga semuanya Bu ya. Jadi sabarlah, yang jelas harus sabar. Tapi kadang ya sabar itu ya ada batasnya gitu Bu ya. Itu Oke, Bu Nati. iya ya, berat ya butuh ya. Lalu butuh ya rencana ya. Apa rencana butuh ya selanjutnya ya untuk memecahkan masalah tersebut itu? Selain yang Saya gini Bu, saya tuh ya merenung ya. Kadang itu kalau sendiri itu kan ya merenung ya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan. Kalau misalnya saya sudah singgung di forum rapatnya, tetapi ketika guru tersebut ya cuek saja ya, kan memang sudah dasarnya seperti itu ya Bu ya. Terus ini yang belum saya coba Bu, saya ingin memanggil misalnya berhadapan langsung ya Bu ya. Jadi pendekatan secara personal kepada ketiga guru tersebutnya. Mungkin dengan cara itu saya bisa memberikan wawasan kepada mereka. Jadi kan kalau secara personal itu berarti kan memang fokus pada mereka apa yang saya sampaikan, mungkin itu Bu. Itu yang memang belum saya coba karena kalau mau coba itu saya itu seperti gimana ya Bu? Berkecil hati itu loh Bu. Karena apa? Kadang saya dekati saja dia menjauh gitu loh Bu. Nah itu ya ini belum saya coba Bu Nati yang satu ini. oke ya. Lalu butuh ya di kita mengadakan rapat, terus kita singgung-singgung juga sudah, terus pendekatan personal sudah sebenarnya juga sudah kita lakukan, tetapi belum maksimal. Lalu prioritas apa yang akan dilakukan oleh Butuh? Ya itu Bu tadi. Jadi saya ingin melakukan pendekatan secara personal lagi. Maksudnya saya intensifkan Bu ya. Jadi seperti menjalin lebih akrab lagi gitu Bu dengan ketiga guru tersebut. Saya semakin menyadari kalau saya semakin menjauh kan tambah permasalahannya kan tambah rumit gitu. Jadi ya harus sabar, menata hati ya, yang namanya saya dituakan ya. Jadi saya akan berusaha menghadapi ketiga guru tersebut dengan penuh ketabahan ya, gitu yang penuh. Jadi saya ketiga guru tersebut rencana saya ya tidak bertiganya secara langsung tapi satu-satu ya Bu ya. Itu
Makanya saya dekati, saya panggil di ruangan saya, kemudian saya ajak secara baik-baik berbicara nih sebetulnya apa yang dimau nih, apa mau dari bapak ibu guru tersebut, guru-guru tersebut maunya itu gimana. Itu kan mungkin nanti dengan pendekatan personal itu dengan secara halus Bu ya, jadi mungkin bisa terketuk hatinya. Itu kan masih solusi ya Bu ya, apa yang mungkin bisa saya lakukan yang belum saya lakukan secara maksimal, mungkin itu bisa saya lakukan Bu. Oke ya, butuh akan melakukan pendekatan personal. Kira-kira butuh apa strategi yang akan dilakukan untuk itu butuh? Ya strateginya gini Bu, jadi saya akan ya tidak langsung memanggil itu kan nggak enak ya. Kayaknya kalau seperti anak sekolah dipanggil itu walah seperti dulu kena BP ya. Dulu kan seperti itu ya, mesti ada masalah. Jadi pertama ya secara Bu, santai nyantai mungkin bisa dekati. Kalau nanti memang guru-guru tersebut sudah merasa agak nyaman ya, istilahnya sudah ada connection dengan saya, mungkin itu ya Bu ya. Itu nanti secara pribadi bisa saya panggil, itu Bu. Jadi pertama ya saya dekati dengan itu secara nyantai itu nyantai Bu misalnya. Karena selama ini memang gagal Bu ya. Jadi saya ke sini, dia ke sana, saya ke sana, dia ke sini. Mungkin saya akan ini Bu, misalnya pas makan atau pas lah itu kan pas nyantai ya Bu ya itu. Mungkin saya dekati, saya ingin melakukan pendekatan yang lebih gitu. Nanti setelah itu saya panggil. Sehingga kan tidak terasa kaku. Mungkin itu Bu Nardi. Oke ya, diajak santai-santai, terus makan-makan, butuh ya. Mungkin itu salah satu cara yang lebih familiar ya butuh ya. Kira-kira butuh ya untuk mendekati atau membangun koneksi ya yang seperti butuh sampaikan tadi, itu kira-kira butuh waktu berapa lama butuh? Ya, saya kurang bisa memastikan Bu ya, tapi mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya akan berusaha untuk mendekati mereka ya Bu ya itu. Karena memang untuk keberhasilannya itu kan belum bisa saya pastikan gitu. Karena belum saya coba. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan insya Allah akan saya coba dan semoga dengan pendekatan yang saya lakukan ini, nah itu sedikit demi sedikit akan luluh pendapatnya Bu ya. Jadi itu Bu, jadi mungkin itu yang ingin saya lakukan. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan ini benar sih. Artinya secepatnya ya butuh ya ingin melakukan pendekatan atau membangun koneksi tadi ya Bu ya. Ya jelas Bu, itu Oke. tidak berlarut-larut. Baik butuh ya. Biar enggak molor-molor ya. Lalu butuh apa ukuran keberhasilan rencana butuh dalam membangun koneksi supaya guru-guru nanti juga istilahnya guyup rukun ya dalam satu sekolah itu butuh. Yang indikatornya ya Bu, ketika sudah tidak ada gap lagi, jadi ketika guru tersebut sudah bisa bercampur ya, sudah bisa bergaul dengan baik dengan guru-guru yang junior ya, jadi sudah bergurau, jadi sudah tidak mengambil jarak lagi ya, menjaga jarak lagi di antara saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang senior itu merupakan suatu keberhasilan. Berarti paling tidak itu Bu. Kemudian nanti setelah itu indikatornya ya guru-guru tersebut mau menerima paradigma baru, inovasi-inovasi baru. Jadi enggak istilahnya gembosi gitu loh Bu. Ya. Meskipun dia tidak mau menerima tapi kan tidak menggembosi. Maksudnya seperti itu Bu.
Oke ya, artinya butuh juga ingin ya. Jadi intinya satu sekolah itu ya juga orang yang tua-tua tadi menjadi istilahnya motivator untuk yang muda dan kuncinya tidak melakukan penggembosan ya Butuh ya Ya, betul. di sekolah tersebut. Kalau Betul, digembosi kempes, Ibu. Bisa oleng nanti sekolahan. iya betul. Karena kuncinya roda itu harus tetap imbang ya Bu ya supaya Nah, kendaraan bisa berjalan dengan baik supaya ya Bu bisa Tuh ya. berputar. Betul. Betul. Kira-kira ya, setelah Butuh sudah memiliki gambaran ya, ingin meningkatkan atau ingin melakukan aksi-aksi tersebut ya, kira-kira Butuh ya, usaha yang akan Butuh lakukan itu loh ya, pada angka berapa nanti keberhasilannya Butuh? Kalau dihitung dari 0 sampai 100 Butuh. Saya ya antara 80 sampai 85, Bu. Nah, mungkin sekitar itu. Kalau bisa ya 90 lah, Bu, maksimalnya ya. Kalau 100 itu terlalu terlalu apa? Ideal bagi saya ya, karena melihat melihat kondisinya yang seperti ini, Bu ya. Jadi mestinya sekitar 85 itu sudah bagus, Bu. Oke, luar biasa ini Bu. 85 itu sudah optimis loh Bu Tuh ya, dengan kondisi Ya harus permasalahan yang sebegitu. ya harus optimis karena orang tiga, Bu. Mungkin kalau orang satu saja saya sudah bisa itu apa itu memperkirakan atau apa mentargetkan 95 itu kalau orang satu, Bu ya. Kalau orang tiga kan belum tentu karena dia kan punya kekuatan ya. Dia sendiri kan menjalin kekuatan, Bu gitu. Oke, betul. Tapi kan orang yang dituakan. Ya, saya kan punya Oke, stempel ya, Bu ya. oke, baik butuh ya. Apa komitmen butuh ya terhadap rencana yang sudah akan dilakukan butuh tadi. Ya, komitmennya yang pertama saya harus istilahnya membuat target-target ya Bu apa itu jadwal misalnya seperti ini. Hari ini saya akan mengadakan pertemuan dengan secara bersama-sama dalam forum misalnya nyantai tadi. Kemudian tanggal berapa berikutnya misalnya 2 hari atau 1 hari berikutnya saya ingin melakukan pendekatan secara personal dan komitmen itu harus saya jaga. Jadi kalau memang hari ini waktunya saya harus memanggil orang tersebut, guru tersebut ya harus saya panggil itu. Terus kemudian saya akan membangun kesepakatan pada mereka kalau memang sudah betul-betul sadar Bu ya nanti saya akan membangun kesepakatan pada semua guru sehingga bisa terjalin keharmonisan. Jadi kesepakatannya misalnya ya yang ada hubungannya dengan ini ya semua guru harus saling menghormati, harus saling berkolaborasi. Ya. Itu maksud saya seperti itu Bu. Selama ini kan angan-angan itu kan hanya sebatas angan. Mungkin itu Bu Nati. Oke, baik butuh ya. Butuh tadi sudah menyampaikan beberapa komitmen yang akan dilakukan beberapa hari ke depan ya. Terus selanjutnya butuh siapa ya? Dan yang akan membantu butuh ya untuk menjaga komitmen butuh tadi. Ya, yang jelas yang membantu saya untuk menjaga komitmennya selain diri saya sendiri ya Bu ya. Ya, guru-guru yang lain ya, guru-guru yang memang Bu, namanya satu sekolah mesti ada kan ya Bu yang mendukung saya. Tadi kan hanya 3 yang lagat ya. Jadi yang 5 itu memang sangat istilahnya setia pada saya. Artinya dia ya anak-anak muda, pinter-pinter ya. Sebetulnya kalau saya mau melayu bareng dengan kelima itu sudah bisa lah Bu. Cuma kan masa ya kita meninggalkan yang 3 ya. Tapi kalau misalnya yang 3 ini kita sadarkan dan mau bergabung kan tambah kekuatan kita tambah luar biasa Bu ya. Itu loh Bu. Oke ya, luar biasa ini yang disampaikan betul. Jadi kalau misalnya 5 saja sebenarnya kalau kita berpikir sederhana, 3 itu saja kita tinggalkan juga enggak apa-apa ya betul. Tapi lagi-lagi kita itu kan sebagai pemimpin dan orang tua yang ada di sekolah, pastilah kita tidak akan mungkin berpikir seperti itu ya. Jadi
bersama kita bisa katanya seperti itu ya. Ya, betul Bu. Tapi kalau menurut teori kan suatu sekolah itu akan bisa bergerak jika minimal satu kepala sekolah juga mau bergerak dan ada 2 guru yang memiliki inovasi tinggi ya. Ya, itu kan sudah 5 saya kan itu. Jadi saya optimis dengan teori itu Bu ya. Cuma ya masa iya harus saya tinggal ya ketika orang itu. Dan saya melihat dia juga punya kekuatan kan Bu. Kalau memang dia bisa membuka diri kan malah lebih baik itu Bu. Oke, mantap sekali betul ya. Baik, betul. Dari pembicaraan kita malam hari ini, betul ya. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Putu? Ya, tindak lanjutnya tadi Bu saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, solusi-solusi yang tadi saya sampaikan kepada Bu Narti itu akan saya tindak lanjuti dalam waktu dekat ini. Siapa tahu dalam waktu dekat ini bisa berubah Bu ya. Itu, kita harus optimis Bu. Oke, melaksanakan komitmen yang sudah dirancang dan yang paling penting adalah optimis ya betul ya. Optimis garis bawahnya. Baik, Butuh ya, luar biasa perbincangan kita malam hari ini. Butuh kira-kira ya, apa yang Butuh dapatkan dari perbincangan kita malam hari ini, Butuh? Oh, banyak sekali ya Bu ya. Jadi dengan perbincangan kita pada malam hari ini itu seperti terbuka ya Bu ya. Ada pencerahan-pencerahan dari percakapan kita itu ya Bu ya, mengarah pada satu solusi di mana saya harus melakukan pendekatan secara personal, kemudian saya harus istilahnya lebih bersikap bijak untuk mengadakan suatu istilahnya Bu ya, acara atau kegiatan yang bisa melibatkan seluruh guru dengan nyantai gitu ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pendekatan personal, yaitu sudah saya dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Semoga nanti rencana saya ini bisa berhasil Bu ya, dengan harapan sekolah saya bisa harmonis itu Bu. Baik, Butuh ya. Jadi pada prinsipnya Butuh akan berkomitmen bagaimana melaksanakan rancangan-rancangan yang sudah disampaikan Butuh sendiri ya, terkait bagaimana akan melakukan pendekatan personal, membuat acara-acara yang istilahnya mengakrabkan ya Butuh ya. Mungkin bisa outbound ya atau catering kalau bahasa bahasa kerennya Butuh ya. Family Nanti catering ya. saya tunggu Butuh informasinya kapan kita outbound mungkin ya. Terus saya mungkin diajak begitu. Ya Oke, beres itu baik Bu. Butuh. Terima kasih Butuh telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk berbagi cerita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Butuh ya. Amin, Terima kasih amin. sekali lagi. Semoga tetap sehat semuanya Amin. dan semoga apa yang Butuh rancang ya segera terlaksana dan pada akhirnya ya sekolah yang harmonis ya, sekolah yang memiliki kekeluargaan sangat kuat ya sehingga kalau harmonis itu gampang ya istilahnya kita mau merancang apa-apa mau ke sana ke sini itu enak, nggak ada yang saling kucing-kucingan atau nggak enak rasa begitu ya. Jadi hanya satu rasa begitu ya. Sehingga semuanya itu istilahnya guyup rukun ya. Kalau makan tempe bareng ya, Ya, betul Bu bersama Narti. ngobrol bareng, ngopi bareng, enak Butuh ya. Jadi nanti Ya, kegiatan juga bisa akan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Butuh malam hari ini. Semoga tetap ya sehat Bu. Butuh ya. Iya Bu Kiki, sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi sekolahnya semakin maju, sukses untuk Butuh. Saya akhiri Butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin. Terima kasih Bu Nati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sunarti? Tadi saya sudah mencoba mengamati proses coaching Ibu dengan coachi ya. Tadi luar biasa ya, prosesnya lama juga ternyata. Jadi terlihat begitu mengalir di antara Ibu sebagai coach dengan coachi Ibu. Nah, Ibu sendiri bagaimana menilai performa dari tadi apa yang Ibu lakukan terkait dengan kompetensi yang Ibu tadi ingin kembangkan, memberdayakan coaching? Terima kasih Bu Dian atas kesempatannya pada malam hari ini. Kalau saya sendiri bagaimana menilai performa saya tadi, saya menilai bahwa saya sudah menerapkan alur Tirta ya, mulai dari tujuan ya, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sedikit banyak saya tadi saya arahkan atau saya gunakan alur Tirta begitu, sehingga saya ingin bagaimana si koci ya memunculkan ide-ide atau potensi yang ada pada diri si koci sampai akhirnya si koci mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Bu Dian. Iya, jadi ada alasan yang lain nggak Bu sehingga Ibu memiliki keyakinan dan memiliki penilaian bahwa tadi saya sudah melakukan pengembangan atau memberdayakan coach saya gitu. Ada nggak alasan yang membuat Ibu menguatkan lagi gitu selain yang tadi disampaikan? Betul Bu Dian ya. Jadi saya tadi kenapa saya berpikir seperti itu karena permasalahan muncul dari Butuwo, penyelesaian juga muncul dari Butuwo sendiri. Jadi saya sudah sebenarnya justru tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menggali apa yang ada pada diri Butuwo sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Bu Dian. Iya. Luar biasa Bu, memang saya juga tadi boleh ya Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Boleh, silakan Bu Dian. Jadi tadi pada saat saya mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan sebagai coach dengan coach Ibu, saya juga melihat ya Bu ada alur Tirta yang Ibu yang Ibu jalankan. Mulai dari di awal tadi Ibu menyepakati tujuan ya bahwa tujuannya adalah ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coach Ibu khususnya terkait dengan salah seorang gurunya. Kemudian juga Ibu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan. Walaupun di sini saya melihat bahwa proses identifikasi ini tidak terlalu lama Ibu lakukan sehingga semua potensinya tidak keluar penuh gitu Bu ya. Tapi terjawab juga sih sebetulnya apa yang Ibu inginkan keluar itu ketika Ibu mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach Ibu. Kemudian Ibu juga tadi terlihat menyimak aktif, mencoba keluar dari judgement, asumsi dan asosiasi sehingga Ibu selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka yang memang berasal dari proses menyimak aktif. Nah, kemudian juga tadi saya menyimak bahwa Ibu juga meminta komitmen ya, tanggung jawab dalam bentuk komitmen apa yang akan dilakukan oleh coach Ibu. Nah, bagaimana Ibu, menurut Ibu dengan penilaian saya tadi, bukan penilaian, hasil pengamatan saya tadi Bu, dari standar yang tadi kita bahas di observasi. Ya, betul sekali Bu Dian. Jadi tadi pada tujuan saya juga sudah menyampaikan, terus di identifikasi saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan termasuk kekuatan apa yang sudah dimiliki, terus hambatan, terus solusinya juga sudah di rencana aksi terkait tentang rencana, prioritas, strategi, ukuran keberhasilan juga sudah saya tanyakan, terus tanggung jawab. Di tanggung jawab itu sudah saya tanyakan terkait tentang komitmen, bagaimana atau siapa orang yang membantu komitmen, termasuk sampai ke tindak lanjutnya juga insya Allah tadi sudah saya tanyakan kalau tidak salah saya mengingat-ingat Bu Dian. Iya. Ya Bu, saya juga tadi memang mengamati bahwa
Ibu mencoba mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Koci mengeluarkan semua potensi-potensi yang dimilikinya, dan barangkali satu kompetensi yang mungkin bisa Ibu kembangkan lagi adalah bagaimana proses pertanyaan berbobot itu Ibu tingkatkan lagi sehingga apa yang kemudian menjadi potensi Koci itu tergali. Nah, kemudian yang lainnya adalah saya juga sudah melihat Ibu tadi membuat rencana membantu ya. Jadi hampir terjebak, Ibu memberikan solusi tapi itu bukan. Ibu membantu membuat rencana. Jadi apa yang disampaikan oleh Koci Ibu kemudian Ibu kembangkan menjadi hal yang spesifik. Tadi seperti outbound, gathering. Nah, itu bukan solusi dari Ibu tapi solusi dari Koci Ibu, cuma Ibu spesifikkan bahwa hal-hal yang bisa membuat atau membangun koneksi itu ya, koneksi dengan guru itu adalah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya spesifik seperti outbound dan gathering seperti itu. Nah, itu Ibu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Namun satu hal yang ingin saya tanyakan lagi dari Ibu, dari percakapan pasca observasi ini, apa yang kemudian ingin bisa Ibu kembangkan lagi dari proses coaching tadi? Terima kasih Bu Dian. Dari kegiatan ini yang ingin saya tingkatkan kembali adalah bagaimana saya komit ya, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada intinya ya, sekali lagi saya ingin bagaimana si Koci ini benar-benar berdaya, tidak terjebak pada saya mengarahkan atau saya menjudgment. Jadi sekali lagi saya ingin bagaimana pertanyaan saya ya ini benar-benar mampu mengorek istilahnya ya dengan bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si Koci begitu Bu Dian. Ya. Ya Bu, luar biasa Ibu ya. Dan untuk pengembangan kompetensi tadi di pertanyaan berbobot itu mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira Ibu akan kapan nih tindak lanjutnya dari apa yang akan Ibu kembangkan tadi, kemudian dengan siapa Ibu akan mencoba untuk mengembangkan ini dan di mana kira-kira? Terima kasih Bu Dian. Untuk kapan ya pertanyaan berbobot ini akan saya coba tingkatkan? Tentu secepat mungkin Bu Dian ya, besok atau besok lusa. Ini juga akan saya terapkan dengan guru-guru saya terkait bagaimana saya akan melakukan supervisi akademik ya, sehingga saya mampu menggali apa kompetensi yang sudah dimiliki guru-guru secara maksimal ya, sehingga memunculkan ide-ide pengembangan diri selanjutnya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Insya Allah seperti itu Bu Dian. Ya, alhamdulillah Bu, Ibu sendiri sudah memiliki rencana aksi disertai dengan komitmen yang akan dibangun dan dilakukan secara kolaborasi dengan guru-guru Ibu, yang ini tentu saja semata-mata bukan hanya untuk pengembangan diri Ibu, tapi juga pengembangan diri guru-guru. Itu saja barangkali Bu ya, akhir dari percakapan pasca observasi kita. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian yang mengamati proses coaching Ibu bersama Koci tadi. Mangga Bu, saya nampaknya harus mengakhiri percakapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian.